Gimana Mas? Aku mau tanya Apa Mas? apa pengertian syarat dan rukun Mas? Syarat dan rukun Mas. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah Mas. Nah, kalau rukun adalah serangkaian kegiatan dalam ibadah tersebut Mas. Seperti itu. Oke Mas. Kan ini aku lagi membaca dalam ranah sholat ya. Oke Mas. Ya masih tahap awal lah. Oke. Isi dari syarat wajib sholat, terus kemudian Ya, Mas. syarat sahnya sholat, Oke. yang terakhir itu rukunnya sholat. Boleh dijelaskan lah. Oh gitu Mas. Nah, Oke. dari Dengarkan Mas ya. ya. Kalau syarat wajib sholat adalah syarat seseorang itu boleh melaksanakan sholat Mas. Jadi terkena hukum Mas. Ya. Nah contohnya yang pertama itu Islam Mas. Nah, Orang yang Islam Mas itu diwajibkan melaksanakan sholat. ya. Kalau non muslimnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Mas. Seperti itu Mas. Nah kalau yang syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah Mas. Nah Ya. biar ibadah itu sah Mas. Contohnya ada beberapa perbedaan pendapat Mas. Kalau di sini ya itu ada 5 Mas. Yang pertama itu suci dari suci anggota badan dari hadas baik kecil maupun besar, menutup aurat. Yang ketiga itu menetap di tempat yang suci, mengetahui masuk waktunya sholat dan juga menghadap kiblat. Nah, tapi kalau di buku sampean kayaknya ada 4 Mas. Ya. Nah, yang pertama di sini mungkin ada toharo Mas ya. Ya, Toharo itu bersuci. Nah, seorang yang sholat itu wajib bersuci Mas. Nah, suci badannya maupun tempatnya Mas. Nah, tempatnya itu wajib suci juga Mas. Nah, dan yang kedua itu adalah menutup aurat Mas ya. Nah, kalau menurut sampean beda nggak laki-laki sama perempuan itu auratnya? Beda lah. Beda ya? Ya. Betul Mas. Kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya. Kalau perempuan itu semuanya selain wajah dan juga ini Mas. Nah, itu Mas. Yang ketiga itu adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Oh, oke. Jadi kita sholat juga harus tahu waktunya Mas. Jadi Ya. sholat duhur ya boleh melaksanakan sholat duhur. Masa sholat duhur kamu sampai melaksanakan sholat asar kan nggak boleh Mas gitu ya. Yang kelima itu adalah menghadap kiblat Mas. Nah menghadap kiblat di sini tuh ada 2 pendapat Mas ya. Ada suatu dalil mengatakan maaf ya bahwasanya kalau sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat. Ya tidak boleh menghadap boleh tidak menghadap kiblat kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib atau sholat fardu itu harus menghadap kiblat. Nah, itu Mas. Ada lagi Mas. Oh ya selanjutnya rukun ya Mas ya. Iya, Rukun. Rukun adalah serangkaian kegiatan dalam sholat itu Mas. Nah di sini tuh ada 18 sebenarnya Mas. Tapi mungkin di sini ada berapa? Ada 14 atau berapa? 14 ya. Ada 14. Ya kalau dalam buku sampean ada 14. Yang pertama itu ada niat Mas. Niat ya. Niat takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu ya nggak apa-apa Mas, nggak berdiri ya. Habis itu membaca surat Al-Fatihah Mas. Surat Al-Fatihah. Setelah itu ini apa? Ruku, Ya. i'tidal, ya i'tidal. Setelah itu sujud 2 kali dan 1 rakaat. Ya. Itu wajib Mas. Setelah itu duduk di antara 2 sujud, ya, duduk di antara sujud. Habis itu duduk akhir, tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir. Setelah itu membaca selawat Nabi. Ya. Ya, setelah itu salam ya. Ya. Salam yang pertama tertib. Ya. Nah, yang terakhir dan juga oh ya, ini yang 14 ini Mas ya. Ya. Ya, kenapa kok di sini 18? Karena tuh manina di sini itu dijelaskan semua Mas. Nah, sebenarnya tuh manina ini wajib banget Mas ya. Misalnya ruku. Ruku sampean juga harus ada tuh manina. Ya. Itu harus manina. Kalau enggak ya enggak satu sampean. Nah, kalau di sini mungkin tuh manina dijadikan 1 gitu Mas. Ya. Nah, maka jadi 14. Oke, gitu Mas. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke Mas. Semoga ini bermanfaat. Oke Mas ya. Siapa namanya Mas? Hah? Siapa namanya? Rafiq. Oke Mas. Semoga bermanfaat Mas ya. Ya. Amin. Amin.